membacakan dongeng ya untuk Abinaya dan juga teman-teman yang belum bobo semuanya. Oke, hari ini kita berdongeng tentang apa ya? Kita, Abinaya akan berdongeng tentang judul dongengnya adalah Penasihat Kerajaan. Oke, selamat mendengarkan ya. Dan pelan-pelan, selamat memejamkan mata sambil mendengarkan. Nah, pada zaman dahulu kala, ada sebuah wilayah daratan yang luas dan subur. Nah, wilayah yang luas dan subur ini dipimpin oleh 4 kerajaan. Dari 4 kerajaan, ada satu kerajaan yang paling besar, yang dipimpin oleh seorang ratu yang bernama Ratu Aska. Sementara 3 kerajaan lain merupakan kerajaan kecil dengan wilayah yang jauh lebih sempit. Nah, diceritakan ya Aminaya dan teman-teman semua, kerajaan besar itu tidak memiliki seorang penasihat yang baik. Nah, oleh sebab itu, ratu yang ada di kerajaan itu, yang menjadi raja di kerajaan itu, ingin memilih seorang putri dari kerajaan kecil untuk menjadi penasihat kerajaan yang dipimpinnya. Nah, suatu hari Ratu Aska memanggil 3 putri raja yang berasal dari 3 kerajaan kecil tadi. Nah, ketiga putri raja itu bernama Putri Erisa, Putri Filsa, dan Putri Muesa. Nah, melihat penampilan ketiga putri ini, Ratu Aska sangat terkesan. Baik Putri Erisa, Putri Filsa, dan Putri Muesa sama-sama terlihat bersahaja. Dari cara bicaranya, kemudian dari penampilannya, dan ketiga putri ini juga sangat santun dalam berbicara. Nah, ketiga putri ini juga terlihat baik hati dan pokoknya sama-sama terlihat bersahaja nih teman-teman ya. Tetapi Putri Aska hanya akan memilih satu putri saja untuk menjadi penasihat kerajaannya. Nah, Ratu Aska pun memberi sebuah pertanyaan sulit yang harus dijawab oleh ketiga putri yang akan menjadi calon penasihat kerajaannya. Nah, jawabannya akan menentukan siapa yang akan terpilih sebagai penasihat kerajaan itu. Nah, kira-kira Abinaya dan teman-teman semua tahu nggak siapa yang terpilih? Kita lihat dulu ya. Nah, Ratu Aska memberikan pertanyaan kepada ketiga putri tadi. Pertanyaannya sangat sulit. Dan siapa yang bisa menjawab, dia yang akan dipilih sebagai penasihat kerajaan. Oke, nah Ratu Aska bertanya seperti ini. Apakah yang bisa membuat kerajaan ini berjaya, subur dan makmur? Aku akan memberi waktu para putri untuk mencari jawaban. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan itu, maka dialah yang akan menjadi penasihatku nanti. Begitu kata Ratu Aska. Nah, ketiga putri itu lantas meninggalkan istana dan berpikir keras tentang apa yang menjadi jawabannya dari pertanyaan yang dilemparkan oleh sang ratu tadi. Nah, pada waktu yang ditentukan, ketiga putri tadi, yakni Putri Erisa, Putri Filsa, dan Putri Mueza, kembali menemui Ratu Aska. Tujuannya untuk apa Abinaya dan teman-teman? Nah, tujuannya adalah memberikan jawaban atas pertanyaan Ratu Aska tadi. Kemudian Ratu akan memilih salah satu dari mereka untuk menjadi penasehat kerajaan. Ratu, yang bisa membuat kerajaan ini makmur adalah sebuah lampu ajaib. Lampu ajaib akan memberikan semua keinginan kita, termasuk keinginan agar kerajaan menjadi berjaya, subur, dan makmur. Nah, itu jawaban dari Putri Erisa. Ratu Aska mendengarkan penjelasan Putri Erisa dengan baik. Nah, setelah Putri Erisa bertanya dan menjawab, Ratu Aska kemudian bertanya, bagaimana dengan Putri Filsa? Ratu, yang bisa membuat kerajaan ini makmur adalah tanaman bunga yang indah,
yang terbuat dari emas dan ditanam di halaman kerajaan. Alasannya, emas melambangkan kejayaan, sedangkan tanaman bunga melambangkan kesuburan. Nah, lambang itu akan menjadi penyemangat rakyat agar selalu bekerja keras. Begitu jawaban dari Putri Vilsa. Lalu bagaimana dengan Putri Muesa? Tanya Ratu. Awalnya aku mengira sebuah gaun indah yang digunakan seorang ratu merupakan lambang kejayaan sebuah kerajaan. Tapi itu hanya pakaian yang bisa rusak dimakan usia. Negeri yang makmur haruslah dipimpin oleh pemimpin yang bijaksana, bisa mengelola keuangan kerajaan, memiliki berbagai keterampilan dan kecerdasan, memperhatikan kondisi rakyat, peduli terhadap kesejahteraan orang tua, dan pendidikan anak-anak sebagai generasi penerus kerajaan. Bila semua telah terpenuhi, maka kerajaan akan menjadi berjaya, subur, dan makmur. Nah, itu jawaban dari Putri Muesa. Nah, kira-kira Ratu Aska memilih siapa ya, Abinaya dan teman-teman? Nah, Ratu Aska gembira karena ia sudah menemukan orang yang tepat. Jawaban dari pertanyaannya bukanlah sebuah benda, tetapi kecerdasan dan kebijaksanaan. Ia membutuhkan seorang penasihat yang cerdas dan bijaksana. Nah, kira-kira siapa nih yang dipilih oleh Ratu Aska? Apakah Putri Muesa? Apakah Putri Vilsa? Atau Putri Elisa? Nah, Putri Muesa adalah orang yang aku cari, jawab Ratu Aska. Nah, Putri Muesa pun diangkat menjadi penasihat kerajaan besar. Rupanya pilihan Ratu Aska tidak salah. Putri Muesa sangat bijak dalam memberi nasihat, sehingga kerajaan pun menjadi semakin berjaya, subur, dan makmur. Nah, Abinaya dan teman-teman, ternyata Ratu Aska memilih Putri Muesa ya menjadi penasihat kerajaannya. Teman-teman ingat gak jawaban Putri Muesa apa? Nah, jawaban Putri Muesa tadi Mama Abinaya ulang ya. Nah, tadi Putri Muesa menjawab, apa sih yang membuat kerajaannya akan menjadi jaya, subur, dan makmur? Putri Muesa itu menjawab bahwa yang akan membuat kerajaan itu makmur, subur, dan berjaya adalah kecerdasan dan kebijaksanaan, teman-teman. Dan ternyata Ratu Aska memilih Putri Muesa karena menurut Ratu Aska, yang dibutuhkan seorang penasihat raja adalah nasihat yang cerdas dan bijaksana. Nah, luar biasa sekali kan teman-teman ya ceritanya. Jadi menjadi cerdas dan bijaksana itu penting untuk Abinaya. Begitu juga dengan teman-teman sekalian ya. Belajarlah dari sekarang untuk menjadi cerdas dan bijaksana. Oke, karena itu penting untuk bertumbuh kita di kehidupan ini. Nah, itu dia ceritanya Abinaya dan teman-teman. Semoga hari ini semakin minyak boboknya ya. Dan dari cerita yang Mama tadi bacakan, kira-kira pesan ceritanya apa sih Abinaya? Bacain pesan ceritanya ya sama Abinaya dan juga teman-teman. Nah, pesan ceritanya Abinaya. Oke. Sebuah kesuksesan dapat diperoleh dengan kita bertindak cerdas dan bijaksana. Tuh kan? Nah, barang-barang berharga bukanlah alat untuk meraih kesuksesan Abinaya dan teman-teman sekalian, sebab ia bisa hilang ataupun rusak termakan usia. Benda berharga itu adalah di dalam diri kita sendiri. Jadi, kecerdasan dan kebijaksanaan itu tidak bisa hilang dan rusak dimakan usia, tetapi kecerdasan dan kebijaksanaan itu adalah sesuatu yang berharga yang ada di dalam diri kita, dan itu akan membuat kita sukses dalam meraih apa yang kita
inginkan. Itu dia Winaya dan teman-teman sekalian. Jadi itulah dongeng kita hari ini ya Abinaya dan teman-teman sekalian. Abinaya hari ini mau bobok nyenyak. Semoga juga teman-teman semua di rumah bobok nyenyak ya. Nanti kita ketemu lagi di dongeng berikutnya. Oke. Terima kasih teman-teman. Selamat malam, selamat beristirahat. Salam dari Mama dan Abinaya. Bye.